Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifuddin, NIM 254411065, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bidang studi pendidikan agama Islam. Saya pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta, akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 10 Yogyakarta dengan materi penyembelihan hewan secara Islami. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, siang ini apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Allah Akbar. Luar biasa. Ya enggak ada itu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran PAI dan Budi Pekerti, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak, siapa yang mau memimpin doa? Oke, Awang, silakan dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita absen satu persatu dulu ya. Kelas 9E. Yang pertama Abiasa. Oke. Aira Rayyan. Oke. Aldo Dwi Pratama. Ya. Alisa Kirana Maheswari. Oke. Yosita. Mana? Sifana Noah. Oke. Ya, dua siswa yang tidak masuk ya. Baik. Pada kesempatan kali ini, ya walaupun siang-siang, tetap kita harus semangat ya. Jadi seperti kalau orang-orang Jepang itu terkenal dengan semangatnya. Jadi dimanapun waktunya, dia mesti ada yel-yelnya itu semangat pagi. Nanti kalau ketika Pak Hanif bilang semangat pagi, kalian jawabnya gimana? Pagi. 3 kali gitu ya. Ya biar tetap semangat. Ayo. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Ya, lanjut saja ya. Nanti kita masuk ke bab 4, yaitu tentang penyembelihan hewan secara Islami. Sebelum masuk itu, adakah dari kalian yang pernah melihat atau bahkan pernah menyembelih hewan? Ada nggak? Ayo. Yang melihat? Pernah ya? Nah, yang pernah melakukan menyembelih? Tidak ya? Ya, oke. Kalau melihat itu, melihat yang apa? Nyembelih ayam, kambing, atau sapi? Sapi. Kapan itu? Pas Idul Adha. Oh iya. Jadi kalau ayam jarang ya, karena soalnya biasanya beli sudah sudah jadi ya, sudah bersih itu ya. Ya, sebelum kita mulai, karena siang-siang jam terakhir ada ya ice breaking lah, biar nanti lebih cair. Pak Hanif menyebutkan hewan halal, ya kan kalian tahu toh hewan mana yang halal, hewan mana yang haram. Kalau Pak Hanif menyebutkan hewan halal, nanti kalian berdiri dan bilang sambil ngacung jempol ya, halal. Ya. Bisa dimengerti sampai sini? Ya. Kalau Pak Hanif menyebutkan hewan yang haram, kalian duduk, terus jari telunjuk begini, terus haram. Kita mulai. Hewan sapi. Oke. Masih berdiri. Kan nanti aturannya itu nanti. Hewan unta. Ular. Ini haram. Oke. Terus kelinci. Ayo kelinci. Oh, bingung. Halal. Kelinci itu halal. Oke. Kuda. Iya halal ya, kuda halal. Terus satu lagi, babi. Oke, ya terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Mari kita perhatikan PowerPoint yang ada di depan, yaitu tentang penyembelihan hewan ya.
Ini media pembelajaran interaksi kelas 9. Oke. Jadi yang pertama nanti tentang peta konsep dulu ya, yang akan kita pelajari dari mulai pengertian, nanti pengertian penyembelihan itu seperti apa, penyembelihan hewan yang secara Islami. Kemudian hukum dalil Quran dan hadis ya. Hukumnya itu nanti apa, dalilnya di Quran dan hadis seperti apa. Kemudian yang ketiga tata cara dan ketentuan ya. Tata cara itu ya tata cara menyembelih secara Islami. Terus ketentuannya nanti ada ketentuan hewannya yang boleh disembelih. Terus sama orang yang menyembelih. Jadi itu ada syaratnya. Terus nanti nyembelih tapi tidak disebutkan membaca bismillah. Itu nanti juga nggak boleh. Bahas di materi. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah. Ya, hikmahnya kita melakukan penyembelihan hewan ini. Ya, salah satunya untuk ya patuh kepada syariat. Itu ya. Kemudian ya sebelum masuk ke sini Pak Hanif akan memberikan pretest kepada kalian. Nah ini silakan nanti diisi. Waktunya 5 menit saja. Itu cuma 5 soal. Silakan yang sudah dapat langsung dijawab saja di kertas itu ya. Kalau nggak muat bisa disebaliknya. Kalau yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Yang sudah dikumpulkan silakan maju. Silakan tulis nama terus dikumpulkan. Nah ini untuk mengetahui kesiapan kalian kira-kira sudah mengetahuinya sampai mana gitu ya. Tujuan pembelajarannya ya dari kesempatan pertemuan kali ini yaitu supaya kalian bisa mengetahui yang pertama pengertiannya ya. Pengertian dari penyembelihan itu apa atau sebenarnya. Kemudian hukum dan dalilnya itu apa saja? Ya. Dari Quran apa, dari hadis seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu kalian tahu tata cara dan ketentuannya. Yang terakhir, yang keempat yaitu tahu hikmahnya. Silahkan untuk melihat video tentang penyembelihan yang secara syariat ya. Jadi sebelumnya itu nanti ditali dulu. Nah itu cara merobohkannya seperti itu. Sudah ya? Ya kira-kira seperti itu. Nanti akan saya jelaskan secara singkat ya. Setelah itu nanti kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan spinning wheel ya. Saya jelaskan, jadi yang namanya pengertian penyembelihan yaitu memotong 3 jalur, yaitu jalur darah, terus jalur makan, kemudian jalur nafas, menggunakan pisau yang tajam, sertai dengan niat dan membaca basmalah, guna mendapatkan daging yang halal. Berikutnya, kita singkat saja ya, hukum dan dalil. Ya, hukumnya adalah mubah atau dalilnya dari Quran surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Jadi, hukumnya itu boleh ya, boleh menyembelih dengan ya dzukirasmullah, membaca bismillah. Kemudian dalilnya yaitu di Quran surat Al-An'am ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafis. Dan janganlah kamu memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya itu adalah kefasikan. Dari hadis Rasulullah an Rafi' ibni Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anharud dama wa dzukirasmullahi alaihi fakulu. Ketentuan dan syarat hewan yang boleh disembelih yaitu ya hewan yang halal dimakan. Jadi dari hewannya, dari zatnya itu halal dimakan. Hewannya dalam keadaan hidup, jangan karena baru mati, misalnya kambing kembung gitu ya, terus disembelih, terus dipotong-potong, dibagikan, itu nggak boleh. Hewannya itu tidak cacat parah atau sakit parah yang menyebabkan haram dimakan, misalnya hewannya kena racun ya, atau mungkin sakit apalah yang bisa menular itu loh, itu nggak boleh. Lanjut syarat penyembelih ya. Ini Muslim atau ahli kitab ya, balik ya, sudah balik berumur, berakal sehat ya. Kalau orang gila nanti sembelihannya nggak sah. Mumayyiz itu cerdas ya, maksudnya memahami tata cara penyembelihan yang benar. Kalau nggak tahu tata caranya ya nanti repot kan. Terus tidak sedang ihram, karena ihram berburu saja nggak boleh. Lanjut syarat alat menyembelih itu harus tajam, tidak terbuat dari gigi, tulang atau kuku ya, walaupun dari gading gajah misalnya. Ya bisa terbuat dari besi, baja atau stainless yang kuat. Ya, tata caranya menyiapkan hewan, terus menyiapkan alat sembelih ya, mengikat hewan, menghadapkan hewan ke kiblat. Ini urut-urutannya. Meletakkan hewan di sisi kiri. Di sisi kiri kan kita pakai tangan kanan jadi biar nggak ngidal, istilahnya nggak ngidal. Terus membaca basmalah dan takbir ya. Bismillah Allahu Akbar itu lafalnya. Ini lafalnya. Terus menyembelih dengan memotong saluran hulqum, mari dan wajadain, 3 saluran tadi ya. Nah, membiarkan darah mengalir sehingga
hewan benar-benar mati. Jadi jangan menguliti hewan sebelum benar-benar mati. Biasanya kan ada kejadian kalau di medsos itu, YouTube ya biasanya, kambing masih kojot-klojot itu langsung diangkat, digantung dulu, terus langsung diseseti. Nah itu nanti bahaya, itu matinya gara-gara digantung atau disembelih. Nah, kan gitu. Jadi harus ditunggu sampai mati dulu. Oke, lanjut berikutnya, adab ketika penyembelihan. Ya, dilakukan dengan lembut, tidak menajamkan pisau di depan hewan, ya, digosrek kayak gini loh. Itu nanti menakutkan hewannya. Tidak menyembelih hewan di depan hewan lain, itu nggak boleh. Ya, nanti takut. Memberi makan dan minum sebelum disembelih. Jadi tetap dikasih makan, jangan dipuasakan ya. Kasihan nanti. Nah, perbedaannya yang islami, yang nggak islami. Kalau ini pakai syariat agama, kalau ini nggak ada. Ini ada niat ibadah, di sini tidak ada. Metode penyembelihannya itu tadi ada toh metodenya. Yang di sini mungkin pakai stun itu yang dipukul. Di sini ada mengucapkan nama Allah, di sini tidak membaca basmalah. Penanganan manusiawi atau berperi kehewanan itu ya tadi harus dikasih makan dan lain-lain. Kalau di sini enggak. Kalau ini ada tujuan sembelihannya itu ya untuk biar taat pada syariat ya. Kalau ini asal mematikan saja. Nah, makanya hati-hati kalau yang makan di negara yang enggak islami, takutnya yang seperti itu. Terus hikmahnya yang terakhir ini ya, hikmah penyembelihan. Menjaga makanan agar halal, melatih kepatuhan pada syariat, menumbuhkan rasa kasih sayang pada hewan, menjamin kesehatan karena darah kotornya dikeluarkan. Sekarang Pak Hanif akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ada 6 kelompok ya nanti ya. Pakai 6 kelompok berbeda-beda. Yang nomor 1 Putri Nihan. Ya, Niko ya. Ya, kita cepatkan saja. Sudah? Ya, terima kasih. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Diskusi dan jangan lupa membuat mind map ya. Nah, itu diisi ya. Diisi yang pilihan ganda saja. Setelah selesai diskusi, kalian nanti presentasi ya. Ya, bagus. Ya. Silakan sama buat mind map-nya. Ya nanti kelompok yang sudah siap saja. Ya nanti pokoknya harus ada yang siap. Ini poin-poinnya Pak? Ya, enggak poin-poinnya cuma ini kok. Mind map-nya dari pengertian, hukum dan dalil, terus ketentuan dan syarat, yang terakhir hikmah, kayak yang tadi ditayangkan. Baik, bagi yang sudah, waktunya sudah habis. Silakan yang mau maju tunjuk tangan. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berpresentasi atas keluarga kami. Ya, silakan. Dengan itu ada pengertian. Itu penyembelihan hewan dalam Islam adalah proses mematikan hewan dengan cara yang sesuai syariat dengan menyebut nama Allah dan memutus saluran makan minum, penakanan serta penyembelihan agar hewan halal dimakan. Yang kedua ada hukum dalil Quran dan hadisnya. Hukum menyembelihan hewan berbeda atau menggunakan sehingga Al-Quran surah Al-An'am ayat 21 yang artinya dan dengan kamu makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya itu adalah kekerasan. Dan dari itu ada dan dari sana ada mengalirkan darah dan disebut nama Allah dan siapa menyembelihnya maka makanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada hikmahnya, yaitu menjaga makanan agar halal dan thayyib, melatih kepatuhan kepada syariat, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada hewan, dan menjamin kesehatan karena darah kotor dikeluarkan. Dan yang terakhir ada tata cara dan ketentuan. Tata caranya 1. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. 2. Membaca bismillah. 3. Menggunakan alat tajam. 4. Memotong saluran nafas, makan dan urat nadi. 5. Tidak menyiksa hewan. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Salah satu tanya coba. Mungkin tentang pengertiannya atau tentang hewannya bagaimana. Misalnya hewan ini boleh nggak? Coba silakan tunjuk tangan aja. Tanya silakan. Biar nanti dijawab oleh kelompok 1. Ya, silakan Rafa. Kalau mau nyembelih ayam terus posisi
pas permintaan kedua kalau pas montok ternyata nggak apa nih nggak benar tuh tapi langsung kemarin mau malam tuh hal Ya, silakan dijawab. Kalau motong ayam kok kepotong semua gitu ya, Rafa ya? Ya, itu hukumnya apa? Setahu kita itu hukumnya makruh, tapi hukumnya dihindari. Oke, ya jadi benar ya. Jadi kalau motong ayam, ya, kalau terlalu tajam, misalnya tajam dan terlalu semangat kok sampai putus, itu hukumnya makruh. Tapi tetap halal ya, tetap bisa dikonsumsi. Cuma seperti itu lebih baik dihindari. Ya, makanya dipelajari tekniknya biar nanti bisa lebih pro gitu lah. Ya, sudah sekian ya. Nah, bisa diakhiri oleh kelompok 1, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita beri berikutnya, kelompok berapa? Oke, kelompok 5 ya? Ya silakan kelompok 5 maju. Oke, nah nanti praktekkan sesuai tata caranya. Nanti ada yang megangin, ada yang, ya ini tata cara. Pakai tata cara yang ini ya, nanti dihadapkan ke kiblat. Nanti anggap saja kiblatnya yang sana ya, biar teman-teman pada sebelum motong baca apa, ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Nah, gitu. Nanti sampai motong 3 jalur itu tadi ya. Jalur makan, minum, jalur nafas, dan wajadain atau jalur darahnya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Terima kasih. Itu tadi hasil dari kerja kelompok kalian. Kita simpulkan bareng-bareng ya, bahwa yang namanya menyembelih atau penyembelihan itu berarti dengan apa? Memotong jalur nafas, jalur makan, dan jalur darah dengan menyebutkan nama Allah guna mendapatkan daging yang halal dan thayyib. Oke. Setelah itu ada kuis ya dengan Kahut. Pinnya itu ya. 7619310. Kita mulai ya. Langsung start. Oke. Berikutnya ya. Yang kedua. Ya kalau nggak kelihatan boleh dari sini. Oke, terakhir. Oke, jawabannya yang hijau ini ya. Ya, kita lihat podiumnya. Awang nomor 3. Ciwi nomor 2. Nomor 1. Oke, terima kasih. Ini ada reward ya. Yang juara 1 mana? Ke depan. Silakan. Juara 1 dulu. Juara 1 dulu. Juara 2. Juara 3 Awang. Ini aja ya. Ya, terima kasih. Baik. Itu tadi ya. Nggak banyak toh. Cuma 5 dan semuanya sudah kita lewati bareng-bareng. Sebelum kita akhiri, kalian harus mengisi ini dulu ya, post test. Nanti setelah itu ada refleksi ya. Ada lembar refleksi juga. Kita sudah belajar tentang bagaimana penyembelihan hewan ya, penyembelihan hewan secara Islami, dan kita sudah melakukan ya pembelajaran yang sangat menarik. Ya, tadi sudah ada yang maju ke depan mempraktekkan bagaimana menyembelih hewan. Kemudian kita juga sudah melaksanakan post test ya, tadi di awal pretest, terakhir post test, dan juga ada refleksi refleksi dari ya yang kita sudah pelajari bersama. Dan untuk materi pertemuan berikutnya ya, dicatat dan diingat-ingat. Besok pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu tentang akikah. Akikah atau akikoh ya. Nah, akikoh dan kurban. Jadi besok persiapkan materinya, baca-baca tentang materi akikoh. Itu ya. Ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih karena sudah belajar bersama, dan kita wajib bersyukur kepada Allah SWT dengan membaca apa? Hamdalah. Oke, kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.